apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Akibat arus pendek listrik, puluhan rumah di Sumbawa ludes dilalap api. Curi motor di puluhan TKP, 4 pemuda di Lombok Timur digerebek polisi. Puluhan pembalap asal 8 negara memeriahkan lomba sepeda wisata di kawasan Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan rumah di perkampungan padat penduduk di Dusun Musuh, Desa Tangkan Pulit, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa hangus terbakar. Api yang diduga berasal dari salah satu rumah warga langsung menyambar rumah lainnya yang rata-rata terbuat dari kayu dan beratap seng. Sempitnya jalan membuat tim pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi untuk memadamkan si jago merah. Api yang berkobar menghanguskan 26 rumah berikut isinya karena tidak sempat diselamatkan. Selain karena jalan yang sempit, petugas PMK juga kesulitan mencari titik hidran sehingga pemadaman berlangsung lambat. Setelah kami terima dari pemerintah desa lewat Pak Kades bahwa rumah yang telah terbakar adalah lebih kurang 32 kakak ya, 32 kakak. Kemudian harapan kami dari Damkar bahwa agar di desa juga memaksimalkan peran dari relawan kebakaran yang alhamdulillah setiap desa sudah dibentuk oleh kepala desa. Terpenting adalah akses transportasi, inilah yang terpenting kayak gitu. Karena walaupun ada mobil pemadam kebakaran tapi akses jalannya tidak bagus maka sulit bisa dilalui. Bayangkan itu kurang lebih 70 kilo ke sana, jalannya tidak bagus, jalannya tidak bisa dilalui dengan cepat, maka ini efeknya ya kayak seperti inilah. Seluruh korban kebakaran saat ini masih mengungsi dan masih menunggu kejelasan dari pemerintah daerah apakah mereka mendapatkan bantuan perbaikan rumah atau tidak. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan peternak ayam petelur di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan kenaikan harga pakan yang mencapai 15%. Mahalnya harga pakan membuat biaya produksi semakin bertambah sehingga membingungkan para peternak. Sementara opsi menaikkan harga telur tidak membuat keuntungan mereka bertambah, namun hanya pas-pasan. Sebelumnya peternak membeli pakan Rp250.000 per kuintal, kini naik menjadi Rp272.000 sejak 2 pekan terakhir. Akibatnya peternak terpaksa menaikkan harga telur untuk menyeimbangkan biaya produksi dengan pendapatan mereka. Rata-rata peternak di wilayah ini menjual telur Rp62.000 per papan berisi 30 butir. 40, 500. Iya. Jagung per karung kata 272. Ya. Ini naik berarti ya Bang ya harganya? Naik Bang. Sejak kapan Bang? Ada 1 bulan lebih. Oh. Naik harganya. Berapa ribu kenaikannya? Per 15-an. 15-an ribu ya? Kadang kalau di toko lain naik 25. Dampaknya sekarang gimana ini? Sulit ya dapat pakan? Iya sulit. Peternak meminta pemerintah untuk menjamin harga pakan dan bibit ayam untuk membantu meningkatkan produksi mereka agar harga telur di pasaran stabil dan tidak memberatkan masyarakat.
Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Mahalnya harga telur mulai dikeluhkan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM kue kering di Kabupaten Lombok Timur. Di sentra produksi kue kering di Kelurahan Kelayu Selatan, Kecamatan Selo misalnya, mahalnya harga telur membuat pelaku UMKM mengurangi jumlah produksi. Jika biasanya mereka mampu memproduksi kue kering hingga 40 kg per hari, saat ini jumlah produksi berkurang hingga 50%. Untuk menyiasati kerugian, para perajin kue kering mengurangi takaran kue kering dari sebelumnya 200 gram seharga Rp15.000, kini turun menjadi 145 gram saja. Meski harga telur mahal, perajin kue kering mengaku harus tetap berproduksi memenuhi kemasan konsumen. Ya, satu-satunya jalan untuk mensiasatinya kan karena kalau menaikkan harga kayaknya sulit. Untuk mendapat konsumen lagi yang dengan harga yang tinggi, jadinya kita menggunakan harga tetap dengan mengurangi isi dari produk tersebut. Yang biasanya berapa, Bu? Pelaku UMKM berharap pemerintah daerah segera memberi solusi agar harga telur kembali normal dan tidak berdampak serius bagi usaha mereka. Muhtarin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kenaikan harga telur mulai berdampak pada kegiatan ekonomi pelaku UMKM, salah satunya pembuat kue di daerah. Di salah satu sentra pembuat kue di Kecamatan Praia, Lombok Tengah, para perajin mulai mengeluhkan tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga telur. Perajin merasa dilema karena harus mempertahankan kualitas rasa dengan tidak mengurangi pemakaian telur dalam adonan. Mereka juga belum berani menaikkan harga kue karena khawatir ditinggalkan konsumen. Hal itu menyebabkan omset perajin kue menurun 10% dari biasanya. Lumayan berdampak ya Mbak, karena kita kan tidak bisa mengurangi jumlah telur di adonan, kemudian harga barang-barang yang lain juga naik. Jadi mau naikkan harga juga kita masih mikir, karena kasihan konsumen juga dengan keadaan saat ini yang daya beli masih belum terlalu tinggi. Konsumen mengaku masih membeli kue dengan harga yang sama meskipun harga telur semakin mahal. Harga jajannya tetap nggak berubah. Nggak berubah ya? Yang rasain sih gitu. Ini beli snack-snack buat anak, kadang nggak banyak sih. Terusnya kue-kue tetap sih sejauh ini. Iya. Masih murah. Masih terjangkau. Pelaku UMKM berharap Pemda menormalkan harga telur agar usaha mereka tidak gulung tikar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.